Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Nasyiwa Lenofrina dari jurusan Ilmu Hukum, nomor NIM 13122000134. Di sini saya akan mereview tentang pengantar hukum Indonesia yang dijelaskan oleh Pak Frans. Makna pengantar hukum Indonesia sendiri adalah menyusun tata tertib aturan hukum dalam kehidupan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum. Selanjutnya, sumber hukum mencakup 5. Yang pertama, UUD. UUD mencakup formal dan material. Yang kedua adalah kebiasaan. Kebiasaan itu adalah perbuatan yang berulang-ulang di masyarakat. Yang ketiga, traktat, yaitu perjanjian antar negara. Yang keempat, doktrin, yaitu pendapat dari para ahli. Yang kelima, jurisprudensi, putusan pengadilan. Selanjutnya, unsur sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman. Ada substansi, struktur, dan kultur. Selanjutnya adalah golongan hukum. Golongan hukum ada 5. Yang pertama, sifat, mencakup memaksa dan mengatur. Yang kedua ada materi, mencakup hukum publik, yaitu hukum mengatur hubungan antar negara secara mengikat seperti hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Yang selanjutnya adalah hukum privat. Hukum privat itu secara individu dengan individu seperti kekayaan dan hukum waris. Yang ketiga ada bentuknya. Bentuknya adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang keempat, waktu. Waktu mencakup ius constitutum, berlaku sekarang seperti UUD, ius constituendum, berlaku yang akan datang seperti RUU. Hukum antar hukum, hukum yang berlaku di segala dunia, yaitu yang abadi, seperti hak asasi manusia. Selanjutnya tempat. Yang kelima, tempat. Tempat ada lokal, nasional, dan internasional. Selanjutnya ada sistem hukum ada 4. Yang pertama, common law system, sumber hukum utamanya adalah jurisprudensi, peradilannya peran strategis, sifatnya adalah konkret. Civil law system, sumber utamanya adalah undang-undang, peradilannya menjalankan perintah undang-undang. Sifatnya abstrak. Yang ketiga adalah hukum sosialis, sumber hukum utamanya adalah putusan tertinggi penguasa. Peradilannya menjalankan perintah negara. Negara menganut ideologi sosialis. Yang keempat adalah hukum Islam. Hukum Islam sumber hukum utamanya adalah Al-Quran. Peradilannya khusus, hakim terikat pada sumber hukum utamanya. Selanjutnya, azas hukum. Azas hukum itu adalah jantungnya hukum. Jadi unsur penting dalam hukum. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, azas hukum ada 2, azas hukum umum dan azas hukum khusus. Azas hukum umum itu ada azas the rule of the law. Semua manusia sama kedudukannya di mata hukum. Azas hukum khusus ada azas ignorantia iuris neminem accusat. Setiap orang dianggap tahu tentang hukum. Selanjutnya subjek hukum. Subjek hukum adalah manusia karena manusia mempunyai hak dan kewajiban melakukan tindakan hukum. Cakap dalam melakukan tindakan hukum itu harus dewasa dan sehat jasmani maupun rohani. Dari segi hakikatnya, ada manusia dan badan hukum. Badan hukum itu memiliki sifat publik dan privat. Publik itu seperti negara, privat seperti yayasan. Objek hukum. Objek hukum itu adalah suatu yang berguna bagi subjek hukumnya, yaitu manusia dan badan hukumnya. Peristiwa hukum itu segala suatu peristiwa yang terlibat hukum yang ada kaitannya dengan hak dan kewajiban. Hubungan hukum itu yang melahirkan tentang hak dan kewajiban. Setiap hubungan hukum itu ada segi beohit, yaitu kekuasaan atau hak, dan segi plate
kewajiban. Jadi hak dan kewajiban timbul dari satu peristiwa hukum dan bisa lenyap bersamaan. Sekian dari penjelasan saya tentang pengantar hukum Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.